Tersebar video kedekatan Raihan dan Farah, polisi ungkap dugaan motif selingkuh. Terungkap fakta baru dalam kasus pembacokan mahasiswi UIN Suska Riau, Faradila Ayu Pramesti, 23. Pelaku pembacokan, Raihan Mufazzar, 22, ternyata merupakan selingkuhan korban, bukan karena cinta bertepuk sebelah tangan seperti narasi sebelumnya. Hubungan khusus tersebut terkuak melalui video-video mesra di akun TikTok milik Raihan. Dalam unggahannya, terlihat momen kedekatan mereka di sebuah ruangan hingga foto bersama mengenakan baju batik. Farah, mahasiswi asal Bintan Timur, diketahui menjalin hubungan diam-diam dengan Raihan di belakang kekasihnya. Peristiwa tragis terjadi saat Farah sedang bersiap mengikuti ujian akhir. Raihan, mahasiswa semester ke-8 jurusan Ilmu Hukum, datang membawa parang dan kampak dari Bangkinang. Tanpa banyak bicara, pelaku langsung menyerang bagian tangan kiri dan kepala korban menggunakan kampak. Kapolsek Bina Widya, Kompol Nusirwan, menyatakan bahwa Raihan diduga kuat sudah berniat membunuh korban. Motif penyerangan ini dipicu rasa sakit hati karena Farah ingin memutuskan hubungan asmara mereka dengan alasan sudah memiliki pacar lain. Sambil bersimbah darah, Farah sempat berusaha menyelamatkan diri dengan berlari keluar ruangan. Saat ini pihak kepolisian masih mendalami kasus tersebut, sementara pelaku telah diamankan beserta barang bukti senjata tajam yang digunakannya. Unggahan terakhir pelaku sebelum insiden di UIN Riau jadi sorotan. Niat jahat Raihan Mufazzar, 22, ternyata sudah dipersiapkan dengan matang sebelum melancarkan aksi pembacokan terhadap mahasiswi UIN Suska Riau, Faradila Ayu Pramesti, 23, pada Kamis, 26 Februari 2026. Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, AKP Anggirian Diansyah, mengungkapkan bahwa Raihan sudah memendam niat jahat tersebut sejak November 2025. Sebelum menuju kampus, pelaku sengaja mengasah pisau dan kapak terlebih dahulu di rumahnya, lalu memasukkannya ke dalam tas menuju Fakultas Syariah dan Hukum. Aksi penyerangan membabi buta terjadi saat korban sedang menunggu giliran sidang proposal. Akibatnya, korban menderita luka serius di bagian telinga, kening, leher, tangan kiri, hingga 3 luka bacok di punggung. Saat ini, korban masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit, sementara pelaku telah ditahan di sel terpisah Polresta Pekanbaru. Di sisi lain, aktivitas media sosial pelaku menunjukkan sisi yang sangat kontras. Sehari sebelum insiden berdarah tersebut, Raihan masih sempat mengunggah momen kebersamaan yang tampak hangat dengan korban di akun TikTok-nya dengan latar lagu cinta. Bahkan, pada malam sebelum kejadian, pelaku sempat mengunggah cerita Instagram bertajuk "Tak Terlupakan". Polisi menduga kuat aksi nekat mahasiswa semester ke-8 ini dipicu oleh persoalan pribadi yang berkaitan dengan hubungan percintaan mereka.